sorotin nih, Pak Paul dan teman-teman. Kemarin itu memang saya malu sekali tuh lihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya punya perasaan sepertinya dia nggak tahu apa ya, nggak tahu keadaan sebenarnya. Terus memang habis itu juga di Indonesia ini jadi komoditi kepentingan. Memang mayoritas rakyat kita nggak tahu sebenarnya ini, nggak tahu. Nah kemarin wawancara dengan Monique Rickers, si Babi Haikal, dia ngangkat sejarahnya dari agamanya. Nah aku pikir saya juga apa yang perlu kita lakukan memviralkan ini, kita sejarahnya aja kita perkuat. Nah cumannya teman-teman saya sudah ngasih tahu contohnya, sebelum 1 Masehi itu sudah wilayah Israel. 70 Masehi Israel untuk kesekian kali dibubarkan oleh Roma. 600 Masehi Islam ada. Tahun 700 keluar hadis bahwa Nabi Muhammad, nabinya saudara kita, terangkat dari situ. Itu kebenaran wahyu. Kalau kita bisa saja beriman, tapi kita kan ada kebenaran sejarah. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bambang Nursena, seharusnya kebenaran sejarah tidak bisa dikalahkan dengan kebenaran wahyu. Nah, lagi-lagi teman-teman kita tetap berasumsi, mereka nggak percaya. Oh, bukan, itu permainan media massa, bukan, kita dijolimi segala macam, dibantah. Tapi saya terus melakukan itu, dibantah. Tapi ketika media mengatakan sebaliknya, mereka percaya. Jadi memang benar selama ini yang seperti kita ketahui, apabila kebohongan terus-menerus diberitakan, itu menjadi kebenaran buat mereka. Menurut saya, saudara-saudara kita Muslim sudah berkarat ini bahwa penjahat kemanusiaan Israel, bahwa yang menjajah adalah Israel. Sebenarnya saya sudah bilang, internet adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua kebohongan bisa dilihat. Saudaraku, ketik saja Paliwut, saya selalu melakukan ini. Jadi memang pertentangan kita, peperangan kita senjata yang ampuh adalah suarakan fakta sejarah, suarakan terus fakta sejarah. Mereka sejarahnya memang, coba kita lihat, tidak pernah referensi arkeologi, mohon maaf, diangkat dari kitab suci Al-Quran. Yang paling valid untuk membuka suatu tabir sejarah yang belum terungkap, yang sering dipakai Alkitab, kronologisnya bisa dilihat. Bahkan iman saya dan teman-teman yang lain ketika fakta sejarah diungkap oleh kebenaran Alkitab, wah tambah kuat kita. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah viralkan, ini adalah kebohongan, viralkan terus, karena sudah berkarat saudara-saudara kita Muslim, kasih tahu sejarahnya. Kalau dikasih tahu dia versi kebenaran sejarah berdasarkan kitab sucinya, kita kasih tahu kebenaran sejarah kita versi kitab suci kita lebih valid, karena kebenaran sejarah berdasarkan kitab suci kita banyak dipakai oleh ahli-ahli sejarah. Jadi setiap kita yang menonton di sini dan mungkin saudara-saudara Muslim yang di live YouTube, saudara sadarlah saudara, internet adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tinggal googling kok, tinggal googling apa yang terjadi di sana. Saya juga mendengar kemarin ada infrastruktur dan dibangun Israel untuk saudara Palestina. Kalau mereka niat jahat, tinggal diputus itu air, diputus listrik dan segala macam. Tapi lihat, kemanusiaan mereka melebihi fitnahan kepada mereka. Ada satu di Paliwut, bapaknya nyuruh, udah lempar Israel, lempar. Israel itu cuma senyum melihat, coba. Berpikir nggak? Jadi memang orang selalu berbilang ini politis, tapi rohnya, spiritnya adalah ada spirit agamawi. Karena kenapa? Hadis pun mengatakan Kristen laksana anjing, babi Yahudi laksana babi. Bahkan sering dikasih tahu Pak Paul, ada hadis mengatakan dunia tidak akan kiamat sebelum menghabisi Israel. Coba, aduh, ajaran apa ini? Jadi saudara-saudaraku, coba buka hati nurani. Nggak mungkin ini dari Tuhan sejati. Kedua, kalau mau sejarah sebenarnya, ayo, ada internet yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, buka yang sebenarnya. Jadi tugas kita di sini, jangan kita perkuat di agamanya, tidak akan ketemu. Mereka kebenaran wahyu yang akan mereka tonjolkan. Kebenaran sejarah, ayo, itu yang paling netral. Mungkin demikian Pak Paul, teman-teman yang lain boleh menyambung. Oke. Halo. Pak Paul masih minum. Oh iya, sorry, sebentar. Saya mau tampilkan yang tadi dibilang sama Pak Paul Dere ya.
Iya Pak, iya. Silakan Pak. Ini dari fakta Israel ya, dari fakta Israel. Cuman cukup menarik ya. Ini kita cukup relevan kita tampilkan di sini. Hari Jumat kita jadi dengan Ibu Koni sama kalau jadi dengan Ketua DPR ya. Hari Jumat, Ibu Koni sedang berusaha hubungi Ketua DPR. Israel refuses to accept its responsibilities as an occupying power, not only in terms of providing vaccines to the Palestinian people, but also in preventing them from arriving to Palestinian territories. Opting out of this responsibility can only be understood as an apartheid. Israel COVID-19 vaccine program is another example that highlights the inequality and discrimination that defines Israel government policy toward Palestinians. The Israeli regime persists in its brutal policy of subjecting Palestinian children to all sorts of atrocities, including denial of providing equitable vaccination facilities for the Palestinians. And I now give the floor to United Nations Watch. شكرا سيدتي الرئيسة. My name is Yusuf Haddad and I'm an Israeli Arab from Nazareth and also vaccinated. Accusations have been made that Israel's coronavirus vaccine program is racist. This is false. Like me, my family, friends and hundreds of thousands of Israeli Arab have been vaccinated. The state of Israel is running campaigns in Arabic to encourage us Arab Israelis to get vaccinated. And Israel's national EMS, Magen David Adom, composed of Jews and Arabs, is working directly in Arab communities to vaccinate. And about our Palestinian neighbors, despite that we are not obligated under the Oslo Accords, we help. Israel, not the Palestinian Authority, has vaccinated thousands of Palestinians. While the PA uses vaccine on their own officials and their friends, it was Israel that set up vaccine centers for Palestinians at Kalandia. Any attempt to claim that Israel's vaccine policy is racist is a blatant attempt to smear Israel and distract from the corruptions of several nations on this very council. Instead of holding the PA accountable, you target Israel. Instead of discussing how Palestinians in Lebanon face discrimination, you attack Israel. Instead of holding nations accountable for human rights abuses, including China, which sits on this council, while committing genocide against Muslims, you smear my country. I'm proud to be an Arab, and I'm proud to be an Israeli, because Israel takes care of all its citizens, and even others. If the rest of the world emulated Israel's example instead of distracting from their own failures by attacking Israel, we would already be living in different reality in the battle against coronavirus. Bingung juga ya, munafik juga ya. Dia vaksin dari Arab dia tolak karena lewat bandara Israel. Sementara dia nggak mau, dia sendiri nuntut orang Israel ngasih ke dia vaksin. Memang disengaja ya jebakan-jebakan. Coba kita lihat ini ya. Ik ben Henk, ik ben 66 jaar en ik ben in mijn vrije tijd triatleet. Bewegen in het buiten zijn en het sporten, dat helpt mij om gewoon dingen te relativeren en om je hoofd leeg te maken. Ini orang Palestina. Now our Mujahideen, they hold the Indonesian bawa flag. bendera Indonesia. Hamas loh. Hamas. Wih. Hamas. Pro Indonesia. Teroris. Pro Indonesia. Nggak heran terorisnya nggak kelar-kelar di Indonesia. Lah wong didukung sama Menteri Luar Negeri kok. Waduh, ketahuan dah ini. Nggak bener ini.